Kabut pagi itu turun lebih tebal dari biasanya. Udara begitu dingin, sampai yari-yari Raka kaku menggenggam selendang abu-abu yang sudah mulai pudar warnanya. Ia berdiri di jalan menuju telaga. Matanya menerawang ke arah yang sama. Tempat di mana semuanya dimulai. Tempat di mana ia pertama kali melihat Nisa duduk sendirian di bawah kabut. Sudah 3 hari sejak malam terakhir mereka bertemu. 3 hari sejak kabut menelan Nisa dan meninggalkannya sendiri. Sejak saat itu, Raka nggak tenang. Setiap malam ia mendengar suara lembut yang memanggil namanya dari kejauhan. Samar, tapi nyata. Dan setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu melihat wajah Nisa, tersenyum, tapi seolah menunggu sesuatu. Hari ini, entah kenapa, Raka merasa harus kembali ke telaga. Bukan karena ingin menantang kabut, tapi karena hatinya tahu ada sesuatu yang belum selesai. Ada rahasia yang harus ia temukan sebelum kabut benar-benar menutup semuanya. Langkahnya berat, tapi pasti. Kabut makin tebal, sampai jalan setapak di depan nyaris tak terlihat. Namun anehnya, setiap kali Raka hampir kehilangan arah, ada angin lembut yang seolah menuntunnya. Bukan sekadar angin, tapi seperti sentuhan yang familiar. Sampai akhirnya, Raka sampai di tepi telaga. Airnya diam, tapi dingin yang keluar darinya terasa hidup. Seolah ada mata yang menatap dari balik permukaan. Raka, suara itu datang lagi. Lembut, seperti bisikan dari kabut. Dan dari balik putih yang pekat, sosok itu muncul. Nisa. Tapi kali ini berbeda. Cahaya lembut mengelilinginya, wajahnya tampak lebih tenang, lebih damai. Kamu datang, katanya pelan. Raka melangkah mendekat, matanya bergetar menahan emosi. Aku janji. Aku bilang, aku gak akan ninggalin kamu sendirian. Nisa tersenyum tipis. Tapi sekarang, aku bukan sendirian, Raka. Aku udah nemuin yang aku tunggu. Raka tertegun. Maksud kamu, Arga? Nisa mengangguk pelan. Iya. Aku akhirnya tahu. Dia nggak pernah ninggalin aku. Waktu aku nunggu, dia juga nyari aku. Sampai hidupnya berhenti di jalan itu. Suara angin berubah lembut. Seolah alam ikut tenang. Nisa melanjutkan. Tapi aku nggak bisa pergi waktu itu, Raka. Karena hatiku belum ikhlas. Aku masih pengen tahu kenapa aku harus kehilangan cinta itu. Sampai kamu datang. Raka menatapnya lama. Dadanya sesak. Aku? Nisa menatapnya dalam-dalam. Iya, kamu datang bukan kebetulan. Wajahmu, suaramu, caramu bicara, semuanya mengingatkanku pada Arga. Tapi lebih dari itu, kamu datang buat ngajarin aku satu hal. Raka menelan ludah, suaranya pelan. Apa itu? Bahwa cinta nggak harus ditunggu, cukup dikenang. Kabut di sekitar mereka mulai berputar pelan, membentuk lingkaran cahaya samar. Raka merasa hangat. Padahal, udara dingin menggigit kulitnya. Perasaannya campur aduk antara kehilangan, haru, dan cinta yang gak bisa dia jelaskan dengan kata-kata. Nisa, aku gak tahu harus gimana rasanya kehilangan kamu. Tapi kalau kamu udah tenang, aku juga bakal tenang. Nisa tersenyum. Kali ini lebih lebar. Terima kasih, Raka. Karena kamu, aku bisa ingat siapa aku. Aku bisa ikhlas. Ia melangkah maju, mendekati Raka. Tangan mereka bertemu lagi. Tapi kali ini, hangatnya terasa nyata. Tidak sedingin dulu. Tidak samar. Dari jauh, suara nyanyian lembut terdengar. Suara yang sama, yang dulu Raka dengar dari balik jendela. Tapi kali ini, nyanyian itu tidak menyeramkan. Ia seperti lagu perpisahan yang tenang, penuh cinta. Nisa menatap mata Raka. Matanya berkilau lembut. Kamu tahu nggak, Raka? Apa? Kalau kabut di sini, bukan sekadar kabut, dia hidup dari kenangan orang-orang yang belum selesai. Dan sekarang, setelah kamu datang, kabutku udah selesai. Raka mencoba tersenyum, tapi suaranya pecah. Jadi kamu bakal pergi? Nisa mengangguk. Setiap yang ditunggu, akhirnya harus dilepas. Begitu juga aku. Ia meletakkan tangannya di dada Raka.
Tapi aku nggak akan benar-benar pergi. Setiap kali kabut turun di Dieng, aku bakal ada di sini. Dalam udara yang kamu hirup, dalam dingin yang kamu rasain, aku akan tetap menemanimu. Cuma dengan cara yang berbeda. Air mata Raka jatuh. Dia mencoba menahan, tapi gagal. Nisa, suaranya serak. Terima kasih sudah datang dalam hidupku. Walau sebentar, Nisa tersenyum. Terima kasih juga udah nyembuhin hatiku, Raka. Dan saat itu, angin bertiup lembut. Kabut mulai berputar, mengelilingi mereka. Makin cepat, makin terang. Tubuh Nisa perlahan memudar dalam cahaya putih yang hangat. Sebelum benar-benar hilang, Nisa berbisik, "Selamat tinggal." Atau mungkin, "Sampai jumpa di kabut berikutnya." Lalu semuanya tenang. Kabut berhenti. Langit perlahan terbuka, menampakkan sinar mentari pagi yang belum pernah Raka lihat selama di Dieng. Cahaya itu hangat, bukan hanya untuk tubuhnya, tapi untuk hatinya. Raka berdiri lama di tepi telaga. Di tangannya, selendang abu-abu itu sudah berubah jadi serpihan lembut yang terbang bersama angin. Ia tersenyum kecil, menatap ke arah air yang kini jernih tanpa kabut. "Selamat tinggal, Nisa," bisiknya. "Terima kasih udah ngajarin aku bahwa cinta nggak harus memiliki untuk tetap hidup dari kehauan samar-samar." Terdengar lagi suara lembut. Nyanyian yang dulu menakutkan, tapi kini terdengar menenangkan. Raka menutup mata, menarik napas dalam, lalu tersenyum. Kabut telah pergi, tapi kisah mereka akan selalu tinggal di sana, di antara angin, air, dan langit Dieng yang abadi. Penutup, mungkin. Setiap orang pernah punya Diengnya sendiri, tempat di mana kenangan tinggal, dan seseorang masih menunggu. Entah dalam bentuk apa. Raka datang ke Dieng untuk menulis tugas akhir. Tapi yang ia temukan jauh lebih dari itu. Ia menemukan cinta, kehilangan, dan arti dari ikhlas. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang bisa melepaskan tanpa melupakan. Dan mungkin setiap kali kabut turun di pagi hari, ada sepasang jiwa yang kembali bertemu, walau hanya lewat embun dan dingin udara. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, dan bagikan kisah ini ke seseorang yang kamu rindukan. Diam-diam. Sampai jumpa di kabut berikutnya. T.